Pagi hari ini kita akan masih belajar bersama-sama di dalam sebuah tema besar tentang leadership. Dan secara spesifik tadi Ko Markus sudah bilang kita akan belajar tentang stewardship. Nah, saya menemukan satu hal yang luar biasa tentang stewardship. Jadi stewardship dalam bahasa Indonesia itu adalah penata layanan. Tetapi justru dari penata layanan inilah yang akan menolong kita untuk kita bisa memimpin orang-orang mengenal akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Siap belajar bersama-sama? Jadi saya akan memberikan judul khotbah pada hari ini, Stewardship, a Disciple's Response. Jadi penata layanan itu adalah sebuah respon dari seorang murid. Katakan amin. Bilang lu sama kanan kirinya, stewardship itu respon seorang murid. Oke ya, mari kita akan belajar bersama-sama. 2 minggu yang lalu di ibadah yang ketiga, saya sempat juga menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi seorang penata layanan yang baik. Jadi ada 2 prinsip ya saudara, yang harus benar-benar kita pegang. Prinsip yang pertama untuk menjadi seorang good steward adalah kita harus tahu bahwa God is the owner. Tuhan adalah pemilik. Dan prinsip yang kedua adalah saya adalah pengelola atau I am a steward. Yang menarik dari memegang sebuah prinsip, God is the owner, Tuhan adalah pemilik. Saya mau cerita dulu saudara, boleh ya saya cerita ya. Jadi tahun 2013 atau 2014 gitu, suami saya ingin mengembangkan skill bermusiknya. Jadi gak cuma bermain musik, tapi dia sudah mulai memikirkan mau memproduksi musik. Ya, karena ini 2 hal yang berbeda. Nah kalau memproduksi musik itu mesti ada fasilitas yang lain selain alat musik. Jadi dia butuh yang namanya laptop. Jadi akhirnya setelah ngomong-ngomong, yaudah deh beli laptop. Laptopnya MacBook. Waktu pada saat itu tuh MacBook memang sangat dibutuhkan untuk bisa memproduksi musik dengan baik gitu ya. Nah dia beli dan itu kan jadi milik dia dong. Jadi milik suami saya laptopnya. Benar ya saudara ya. Nah kemudian anak saya waktu itu anak pertama kami baru berumur sekitar 2 atau 3 tahun. Ya, dia lagi suka nonton satu tayangan yang lagunya kayak gini. I love you, you love me. Tahu gak lagunya? Tahu ya, film apa itu Bapak Ibu? Barney ya, itu tuh nilai-nilainya bagus gitu. Jadi anak saya tuh lagi seneng nonton Barney gitu ya. Jadi karena waktu itu YouTube belum seheboh sekarang, saya sama suami saya tuh suka beliin DVD original loh Bapak Saudara, bukan bajakan. Beli DVD original tentang si Barney ini. Nah di rumah itu gak ada DVD player, jadi si DVD-nya harus di-play di laptop. Which is itu yang ada adalah MacBook baru yang punya suami saya. Oke, sampai sini dulu ya. Papanya kasih kepercayaan nih, kasih laptopnya sama anaknya supaya anaknya bisa nonton tayangan kesukaannya. Oke. Nonton kan dia, waktu itu ada kalau gak salah suami saya lagi latihan ke gereja, dia nonton sama saya. Nah karena waktu itu sudah agak malam jadi saya harus nyiapin makanan. Anak saya nonton sendiri di ini ya, jadi kan saya pikir oh lagi anteng nih anaknya nonton tayangan ya, yaudah saya siapin makan malam. Nah setelah selesai siapin makan malam, anak saya ngomong, "Mah rusak, error. Nah loh saya bilang, mana laptop baru lagi ya? Error kenapa katanya? Itu tadi Barney udahan dia bilang gitu. Terus gimana katanya? Ininya DVD-nya dikeluarin, jadi dia udah bisa masukin DVD terus keluarin lagi. DVD-nya dikeluarin, terus kamu mau kenapa jadi error saya bilang gitu. Itu mah gambar, dia bilang dia suka ngegambar dan dia lagi suka gambar dinosaurus waktu itu besar. Jadi di pemikiran dia, kalau dia gambar dinosaurus di kertas, dia masukin ke laptop, itu nanti dinosaurus muncul di laptop. Pengertiannya gitu. Jadi gambar dia di kertas itu, dia masukin ke inputnya DVD, dimasukin kertas gitu. Sampai ada koin-koin, saya nggak tahu itu mungkin Barney lagi ngajarin tentang menabung kali ya. Jadi anak saya ambil koin, dimasukin juga koinnya ke tempat DVD inputnya itu. Waduh saya bilang, gawat ini. Aduh gimana ya, waktu itu suami saya kan lagi belum di rumah ya. Terus saya berusaha untuk ngeluarin itu pakai pinset, kertasnya saya keluarin gitu ya. Terus koinnya saya ini gitu supaya keluar. Mudah-mudahan suami saya nggak tahu gitu. Nah tetap nggak bisa saudara.
rusaklah itu si DVD player yang ada di laptop. Kemudian malam suami saya pulang, saya cerita dong, saya yang begini-gini ya ceritanya. Saya takut suami saya marah gitu ya. Tadi si Melvin, anak kami yang pertama namanya Melvin, nonton DVD. Terus abis itu selesai nonton DVD-nya dikeluarin, dia masukin kertas sama koin ke laptop kamu. Hah? Kaget kan? Terus gimana? Ya itu nggak bisa di-play, nggak bisa diinin lagi gitu ya. Karena dia tuh DVD inputnya tuh built-in gitu Wak Isara. Kalau misalnya yang lain biasa laptop kan dipencet terus ada keluar gitu ya. Nah kalau yang ini tuh built-in, jadi dia adanya di dalam gitu. Untuk yang playnya DVD-nya ini. Gak bisa Wak Isara. Udah dipakein pinset, dikeluar-keluarin, mungkin masih ada yang nyangkut, nggak bisa dipakai lah gitu ya. Sebagai seorang papa yang baik, sebagai seorang papa yang baik, dimarahin gak anaknya? Dimarahin gak? Sini saya nanya loh. Dimarahin tetap, anaknya dimarahin. Tapi marahnya juga sama anak umur 2-3 tahun gitu besar ya. Bukan marah gimana-mana. Kenapa gini-gini? Ya dia juga kan maksudnya gak ngerti apa-apa ya saudara ya. Ya kita bisa memahami gitu. Tapi luar biasanya papanya tuh gak ngomong gini loh. Dasar anak, gitu. Kamu saya coret dari kartu keluarga nama kamu. Enggak tuh saudara. Tetap nama anak saya belakangnya ada permananya. Tetap loh dia jadi papa buat anak saya gitu. Dan anak saya tetap jadi anak buat suami saya gitu saudara. Nah prinsip ini terus kemudian nge-recall saya gitu pada saat saya bahas tentang God is the owner. Kalau kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan yang adalah pemilik, Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bisa salah, benar gak saudara? Tapi yang luar biasanya sekali lagi, Tuhan itu Bapa yang baik. Dia mengampuni kesalahan kita karena kita gak tahu. Tapi dari situ Tuhan mau kita belajar. Nah abis ini berarti gak boleh ya sembarangan masukin ke DVD player gitu ya. Karena itu bisa bikin kerusakan. Itu Bapa kita saudara. Ya, jadi Tuhan adalah pemilik segalanya yang dia mempercayakan segala sesuatunya kepada kita. Tapi dia juga menuntut pertanggungjawaban dari apa yang dia percayakan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus benar-benar bisa mengelola, menjadi pengelola yang baik atas setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Oke, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Segala pemberian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu ada maksudnya saudara. Tuhan mempercayakan segala sesuatu untuk kita, tujuannya adalah untuk menguji kita. Tadi ya, judulnya tadi apa? Stewardship atau penata layanan itu adalah respon dari seorang murid. Oke? Jadi ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud untuk mau menguji kita. Biasanya yang menghadapi ujian itu siapa saudara? Hah? Murid ya, disciples. Jadi kalau kita adalah murid-murid Kristus, kita akan menghadapi yang namanya ujian. Katakan sama kanan kirinya, siap menghadapi ujian? Oke, beberapa waktu yang lalu Pastor Yohana sempat ngomong sama saya, kamu tahu nggak ada satu lagu rohani yang paling ditakutin sama orang Kristen. Nih lagunya, di Geman. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Udah sampai sini dulu. Katanya ini lagu rohani yang paling ditakutin sama orang Kristen. Ujian. Tapi tahukah Bapak Saudara, ketika Tuhan menguji kita, Tuhan tuh juga punya maksud. Yang pertama, kalau Tuhan mengizinkan ujian terjadi, itu sebenarnya untuk memberikan manfaat kepada kita. Apa manfaatnya?
Yang pertama, ujian akan membuat kita bertumbuh. Katakan bertumbuh. Nah, lihat ya, anak-anak Bapak Saudara dari kelas mungkin dari TK, terus naik jenjang ke SD, naik kelas kan ya. 1, 2, 3, terus sampai SMA, sampai kuliah, semester 1, semester 2, itu kan semuanya naik tingkat. Jadi kalau Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup Bapak Saudara, hidup Bapak Ibu Saudara lagi mau diangkat. Amin. Jadi jangan takut sama ujian ya. Yang kedua, tujuan dari ujian itu untuk membuat kita semakin dewasa. Tadi ya, yang saya cerita, anak saya waktu umur 2-3 tahun gak ngerti apa fungsinya laptop itu. Jadi dia masukin aja gitu ya. Tapi kalau kita dewasa, laptop itu sekarang masih ada saudara. Dan itu sudah menghasilkan banyak karya yang kita bisa nikmati sampai saat ini lewat musik. Itu loh saudara. Jadi kalau kita semakin mature, semakin dewasa, kita mengerti apa yang Tuhan percayakan dan kita bisa mengelolanya, itu bisa bawa dampak buat banyak orang. Amin saudara. Kemudian ujian juga itu akan menolong kita bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Amin. Percaya? Jadi kalau Tuhan izinkan ujian itu terjadi, jangan takut ya. Bilang sama kanan kirinya, jangan takut kalau lagi ujian. Nah gitu ya. Kalau ujian, nih saya kasih tahu mungkin di sini ada beberapa anak-anak yang SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau lagi ujian, jangan belajar sehari sebelum ujian. Nggak ada yang ngajarin kayak gitu sebenarnya. Justru ketika kita belajar di sekolah, fokus sama apa yang diajarkan sama guru kita. Bukan nanti besok mau ujian, hari ini baru, waduh sibuk belajar ini, belajar itu. No, belajarnya justru pas lagi hari-hari biasa sekolah. Belajarlah di situ. Itu yang Tuhan ajarin. Karena kalau kita lagi ujian, ada tulisan besar kan biasanya tulisnya apa? Harap, tenang. Benar gak? Karena ketika kita lagi ujian, kita ngerjain ujian kita. Ada gak kalau yang lagi ujian, ada guru pengawas, terus heboh gitu. Pak, Bu, ini jawabannya apa nomor 1, nomor 3 jawabannya apa? Ini saya gak tahu Pak, Bu. Gak ada kan? Kalau lagi ujian gak? Hening, kerjain ujiannya. Karena apa yang diujikan itu harusnya sudah kita pelajari sebelumnya. Makanya jangan lupa untuk punya waktu pribadi dengan Allah. Setiap hari kita belajar di situ. Satu saat ujiannya datang, ini mah saya udah pelajari. Nilainya. Gitu saudara. Amin. Amin. Oke, semoga ini menolong kita. Jadi jangan takut sama yang namanya ujian ya. Puji nama Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Wow. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, pencobaan di sini tuh diartikan sebenarnya sebagai ujian ya. Waktu yang lalu Ko Andi Iskandar udah pernah jelasin nih antara yang pencobaan sama ujian. Jadi di sini tuh konteksnya adalah ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Versi NLT-nya bilang seperti ini. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it opportunity, kesempatan untuk memperoleh great joy, sukacita yang besar. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Amen. So, let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Ada satu terjemahan yang bilang be perfect and complete itu mature. Jadi kita jadi dewasa. Oke, amin saudara. Jadi sekali lagi ya, setiap murid pasti akan menghadapi yang namanya ujian. Oke, ujian nama Tuhan. Apa sih yang diuji? Nah, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita segala sesuatu, tadi saya bilang Tuhan lagi menguji dan ini yang diuji sama Tuhan.
Stewardship. Tuhan sedang menguji bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. 2 minggu yang lalu saya bilang bahwa mengelola itu mengandung 2 kata. Mengusahakan dan memelihara. Jadi lagi diuji nih dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Bisa gak ya kita mengelolanya dengan baik. Amin. Oke. Kalau stewardship-nya diuji, ada 2 hal yang akan terungkap ketika stewardship kita diuji. Ketika bagaimana kita mengelola sesuatu itu diuji. Ungkapan yang pertama, apa sih yang terungkap? Hal yang pertama yang akan diungkap adalah mengungkapkan apakah kita dapat dipercayakan lebih atau tidak. Sekali lagi, ketika stewardship, cara kita mengelola sesuatu akan mengungkapkan apakah kita bisa jadi orang-orang yang dipercayakan lebih oleh Tuhan. Ini ada firman Tuhan ya saudara, kita baca ya. Di Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Ini mah udah pasti, sesuatu yang pasti terjadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Matius 25 ayat 21. Bulan lalu kita banyak belajar tentang servanthood ya, tentang melayani. Dan salah satunya banyak sekali dibahas tentang perumpamaan tentang talenta ini. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Perhatikan, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ini adalah akibatnya. Kita akan mengalami perluasan kapasitas dalam kehidupan kita. Apapun aspek kehidupannya. Ketika kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Mulai dari hal-hal yang kecil saudara. Karena ketika kita setia dengan hal-hal yang kecil. Akibatnya adalah kita akan mengalami hal-hal juga yang besar. Tapi Tuhan mau kita setia mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami perluasan kapasitas dalam kehidupan Bapak Saudara, setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu dan Tuhan akan menambahkannya. Amin Bapak Saudara. Itu yang akan terungkap ketika penata layanan atau bagaimana kita mengelola sesuatu itu terjadi akan terungkap dalam kehidupan kita. Kapasitas bertambah dalam kehidupan kita karena itu adalah akibat dari kita sudah setia dengan perkara yang kecil. Amin. Nah yang kedua, apa sih yang akan terungkap ketika stewardship kita, cara pengelolaan kita itu diuji sama Tuhan. Yang akan terungkap adalah yang kedua, mengungkapkan apa yang ada di dalam hatimu. Saya tambahkan, yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam hati Bapak Saudara, apakah hatimu peduli dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan? Sekali lagi, stewardship itu akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatimu. Coba, toel kanan kirinya bilang, apa yang ada di dalam hatimu? Nah itu ya. Yang ada di dalam hatimu apa saudara? Apakah hatimu peduli dengan apa yang menjadi kepedulian dari Tuhan? Apakah hatimu peduli dengan apa yang menjadi hatinya Tuhan? Kalau kita bisa tahu isi hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu apa sih saudara? Isi hatinya apa sih? Jiwa-jiwa saudara. Tuhan itu mengasihi setiap orang. Hatinya Tuhan itu untuk mereka yang terhilang.
Makanya Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba cek hati kita. Apakah hati kita peduli dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan? Orang-orang yang terhilang. Kalau saya bertanya sama Bapak Saudara, hal terbesar apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua? Singkirkan dulu hal-hal yang materi, tapi pertanyakan dalam hati Bapak Ibu Saudara semua, hal terbesar apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Satu kata ini Bapak Saudara, keselamatan. Keselamatan itu anugerah terbesar buat kehidupan kita, Bapak Saudara. Harusnya kita nggak layak, tapi justru Tuhan mati buat kita semua. Dia datang ke dunia menebus setiap kita, supaya kita semua selamat, nggak binasa, dan punya kehidupan yang kekal. Amin, Bapak Saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, selamat, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu, di dalam keselamatan, tadi Yohanes 3 ayat 16 bilang ada apa? Kata hidup yang kekal. Saya mau cerita sedikit Bapak Saudara, tapi ini ceritanya dari kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, sebenarnya ujungnya bukan ke sini Bapak Saudara. Jadi saya udah siapkan, itu sebenarnya saya mau cerita tadinya tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu memanage menjadi seorang stewardship yang luar biasa, sehingga dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Tapi kemudian saya berdoa, saya berpuasa sama Tuhan. Saya bilang cuma satu hal sama Tuhan. Tuhan, saya gak mau suara saya yang saya sampaikan buat jemaat-Mu. Tapi saya mau tunduk apa yang menjadi suara Tuhan yang harus saya sampaikan untuk jemaat-Mu. Dan Tuhan bicara tentang hal ini, Bapak Saudara. Kemudian Tuhan menyingkapkan ada sesuatu yang luar biasa dari kisah Samaria yang murah hati. Dan kita mau belajar dari sini. Amin, Bapak Saudara. Kita baca ya ceritanya ya. Di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat ini. Nanti akan saya highlight beberapa poin. Dan kita bisa belajar di dalamnya ya. Ayat yang ke-25 mulai. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Ya ngeleyet ya, nyobain Yesus coba. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tadi ya, keselamatan, hidup yang kekal itu ada di dalam keselamatan. Jadi yang ditanyain itu sebenarnya tentang bagaimana bisa selamat dan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kemudian ahli Taurat itu bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, bagus, kata Yesus gitu ya. Kata Yesus lagi kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, ya tetap nyari pembenaran, saudara ya, ini ahli Taurat ini. Orang itu berkata lagi kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Background sedikit, jadi orang Israel, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi musuhan nih mereka nih ya. Mereka tuh menganggap orang Samaria itu second class, yang tidak menerima kasih karunia anugerah Tuhan gitu, nggak layak gitu ya. Nah kemudian Yesus menjawab lagi. Kalau tadi Yesus jawab dengan sebuah pertanyaan, sekarang Yesus menjawab dengan inspirational story. Keren ya. Jawab Yesus, ada seorang
yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jadi ditanyain lagi nih ke ahli Tauratnya. Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang stewardship, sebagai seorang pengelola dari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kalau mengacu kepada kisah Samaria yang murah hati ini, bisa dibagi menjadi 3 kategori, Bapak Saudara. Yang pertama, kategori yang pertama adalah apakah kita masuk ke dalam kategori si penyamun-penyamun? Yang kerjaannya ngapain tadi? Ngerampok, mukulin, sampai orang itu setengah mati. Dan kita bisa pelajari di sini. Perampok, penyamun-penyamun ini punya nilai seperti ini. What yours is mine and I will take it. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Dan aku akan merampoknya. Gak ada ya di sini ya, gak ada yang masuk kategori ini. Puji Tuhan. Kategori yang kedua, ada imam dan orang Lewi tadi. Begitu dia lihat, waduh tuh ada yang celaka tuh. Dia melewatinya tapi nyebrang, biar gak papasan. Seberang jalan, dua-duanya sama. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kategori yang kedua adalah imam dan orang Lewi. What's mine is mine. And I'm going to keep it. Punya saya, ya punya saya. Dan saya akan menyimpannya untuk diri saya. Ingat ya, 2 minggu yang lalu saya sempat cerita tentang satu perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh. Semuanya aku semuanya. Sampai akhirnya jiwanya diambil sama Tuhan dan kekayaannya enggak berguna apa-apa, saudara. Hati-hati dengan nilai stewardship seperti ini. What's mine is mine. And I will keep it. Padahal punya kita tuh, punya siapa? Punya Tuhan, saudara. Ya, prinsipnya apa? Kadang-kadang kita tuh suka sok rohani, saudara. Saya kan ada pelayanan, gak usah lah. Ini aduh, habisin waktu saya aja buat nolongin dia. Ini waktunya udah bentar lagi mau mulai, ini mau mimpin pujian nih. Aduh gak keburu dah nolongin dia. Ada yang kecelakaan misalnya. Aduh gak ada waktu lah buat nolongin dia. Ini saya udah jam khotbah nih, mau khotbah nih di GSD Bethlehem nih, gak bisa nih. Waktunya dipakai untuk, ini punya saya. Firman Tuhan bilang, berikan persepuluhan dari semua pendapatanmu, ya kan? Ya enggak? Hati-hati, saudara. Ketika kita tidak mematuhi apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, selain kita jadi perampok tadi, yang bilang, yours is mine, I will take it. Kita perampok, saudara. Atau ketika ada, yuk kasih seed of faith buat misi, kita kasih buat dana visi. Keluar duit lagi, I keep it. Gak usah, gak perlu. Hati-hati dengan attitude seperti ini, Bapak Saudara. Bulan depan kita akan belajar banyak tentang discipleship, tentang pemuridan. Salah satunya tentang attitude, Bapak Saudara. Oke?
Yang ketiga, dan saya berdoa kita semua punya nilai seperti yang ketiga ini. Kategori yang ketiga. Orang Samaria. Orang Samaria nilainya adalah what's mine is yours. And I will share it. I will give it for you. Sekali lagi. Apa yang menjadi milik saya adalah milikmu. Dan saya akan membagikannya. Saya akan memberikannya. This is 3 kategori stewardship. Coba cek masing-masing. Gak usah kasih tahu sama sebelahnya. Tapi cek dalam diri kita masing-masing. Saya masuk kategori yang mana ya ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam kehidupan saya. Apakah saya masuk kategori perampok? Atau saya masuk kategori seperti imam dan orang Lewi di kisah ini? Atau God, I am the good Samaritan. Nih Verita punya live namanya The Good Samaritan sih. Berat loh Ve. Semoga nilai ini jadi nilai buat anak-anak yang ada di live kamu. Ya, mari kita belajar Bapak Saudara. Sekali lagi apa yang kita punya itu bukan punya kita semua. Semuanya dikasih sama Tuhan. Gak ada yang patut kita banggakan Bapak Saudara. Tuhan mau apa yang kita punya itu kita bisa bagikan buat banyak orang. Ingat ya, saya mau highlight sedikit unsur dari menjadi penata layan yang baik. Ada 4 unsur waktu itu. Ini unsurnya. Pertama kita menerima dari Tuhan, kita mendevelop, kita memanage apa yang Tuhan kasih. Ini kuncinya. Kita membagikannya. Setelah kita membagikannya, itu adalah kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. This is a good steward. Dan saya berdoa pagi hari ini, biar semua kita di tempat ini, tidak ada satu orang pun yang terlewat. Kita masuk kategori yang jadi Samaria yang baik hati. Amin Bapak Saudara. Bilang sama kanan kirinya, yuk jadi Samaria yang baik hati. Oke, puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oke. Nah, mengenai keselamatan aja yang adalah pemberian Tuhan, firman Tuhan tuh bilang loh untuk kita mengerjakan keselamatan tersebut. Filipi 2 ayat yang 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dikerjain keselamatannya, dibagiin berita keselamatannya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Itu maksudnya Bapak Saudara. Jadi keselamatan itu sekali lagi bukan untuk disimpan. Halo? Keselamatan itu untuk diberitakan supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan itu bisa juga terima keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Itu hatinya Tuhan Bapak Saudara. Amin. Terus kenapa hubungannya apa dengan stewardship? Tadi ya ada kata kerjakan. 1 Korintus 9 ayat 27 saya enggak siapkan di slide. 1 Korintus 9 tuh 9 ayat 27 bilang begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Perhatikan. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang, jangan aku sendiri ditolak. Jadi ini hal yang gak bisa dipisahkan Bapak Saudara. Orang itu akan melihat keteladanan hidup kita sebagai pengikut Kristus dan murid Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memberitakan keselamatan, mengabarkan Injil, hidupmu ancur-ancuran, orang gak bakal percaya gitu loh. Tapi justru gimana kita harus memimpin kehidupan kita dulu untuk bisa menjadi good steward. Jadi ketika kita memberitakan Injil, orang akan lihat, ya apa yang dia katakan itu benar. Apa yang dia lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita memberitakan keselamatan, kita sendiri gak ditolak karena kita sudah sungguh-sungguh hidup dengan apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Saudara. God. Come on. Pimpin diri kita sendiri dulu. Untuk bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Setelah itu, beritakan Injil.
Beritakan keselamatan buat orang-orang di sekeliling kita. Mulainya dari mana? Mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Pelayanan kita itu dimulai dari mana, saudara? Dari keluarga kita. Kalau saat ini ada di antara saudara yang punya anggota keluarga, saudara dekat, saudara jauh, atau mungkin asisten rumah tangga, ataupun supir pribadi, ataupun apa karyawan, pegawai yang belum kenal sama Tuhan, itu oikos kita, Bapak Saudara. Amin. Dan hati Tuhan itu ada loh sama mereka. Dan Tuhan mau pakai kita untuk kita bisa memberitakan keselamatan buat mereka. Mulai doakan, mulai catat nama mereka menjadi oikos kita. Bawa mereka untuk mereka bisa menerima keselamatan dan hidup yang kekal yang Tuhan berikan buat setiap orang. Amin, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. GSDA Bethlehem tidak sedang main gereja-gerejaan. Kita lagi gak main gereja-gerejaan, Bapak Saudara. Maksudnya apa? Kalau kita cuma main gereja-gerejaan, segala hal yang ada di sini bisa tergantikan, Bapak Saudara. Pujian penyembahan kita bagus gak? Bagus gak? Bagus. Tapi kalau kita cuma main gereja-gerejaan, ini bisa tergantikan. Konsernya David Foster lebih bagus kok. Lighting, semua apa fasilitas yang ada di tempat ini bisa tergantikan, Bapak Saudara. Berapa banyak orang yang mau war tiket gitu ya waktu Coldplay konser. Itu bisa tergantikan. Tetapi justru kita sebagai gereja Tuhan itu lagi gak main gereja-gerejaan. Karena kita gereja Tuhan itu sedang melakukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Apa yang menjadi amanat agungnya Tuhan buat kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Sekarang, Bapak Saudara semua yang ada di tempat ini, boleh gak saya tahu yang sudah 20 tahun lebih tertanam dan menjadi anggota di gereja ini, boleh angkat tangan? Yang sudah lebih dari 20 tahun. Wow, lumayan banyak ya saudara ya. Bapak Ibu saudara yang sudah lebih dari 20 tahun di gereja ini, merasakan gak perluasan kapasitas, pertumbuhan, perkembangan sampai di titik ini? Rasain gak? Merasakan ya? Dulu saya ingat saya awal pertama beribadah di tempat ini tahun 2001. Itu ibadahnya masih di bawah gitu ya. Masih pakai kursi kayu, belum ada AC, belum ada lighting, belum ada LED, masih pakai OHP proyektor gitu ya. Tapi saya tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan kita ada sampai di titik ini, itu karena ada pengelola-pengelola yang baik. Yang sudah mengelola jalannya gereja Tuhan, jalannya tubuh Tuhan sampai saat ini. Saya mau kasih apresiasi buat pemimpin-pemimpin. Gereja kita udah 60 tahun ya. Buat pemimpin-pemimpin di awal-awal gereja Tuhan berdiri. Bagaimana mereka mengelola semua yang Tuhan percayakan buat gereja kita. Jadi kalau gereja GSDA Bethlehem ada sampai saat ini. Puji Tuhan sekarang sudah diperluas. Punya ekstensi. Sekali lagi, perluasan itu adalah sebuah akibat dari orang-orang yang sudah setia untuk mengelola dari mulai yang kecil. Kalau kita setia terus, Tuhan akan terus tambahkan, saudara. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kayak lagi, bukan sok-sokan, keren nih GSDA Bethlehem sekarang punya ekstensi. Bukan untuk keren-kerenan Bapak Saudara. Tapi visi Tuhan itu harus terjadi di atas muka bumi ini. Amanat agung Tuhan itu harus dilaksanakan di atas muka bumi ini melalui siapa? Melalui kita semua, saudara. Matius 28 ayat 18-20. Ini amanat agung Yesus yang dia mau kita lakukan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat 18 itu diawali gini, Yesus mendekati mereka. Kalau saat ini, saya ngomong-ngomong, Yesus lagi mendekati saudara. Masing-masing nih. Dan dia menyampaikan pesan ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan takut, kata Tuhan.
Karena Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mengundang tim pemuji dan musik untuk naik ke atas. Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah kisah lagi dari Alkitab. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita rindu, saya yakin kalau saya tanya satu persatu Bapak Ibu Saudara tempat ini, saya tanya, mau menyenangkan hati Tuhan enggak? Pasti jawabannya, mau. Lakukan perintah Tuhan. Amin Saudara. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang-orang di sekitar kita tuh yang belum kenal Tuhan dan mereka perlu keselamatan dan hidupnya diubahkan. Ini yang Tuhan mau. Ini isi hatinya Tuhan. Dan Tuhan bilang, ketika engkau melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Seberapa banyak di antara kita yang mau menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Boleh angkat tangannya, saudara. Kita semua mau. Tuhan tolong kami. Tuhan akan tolong kita semua. Untuk kita bisa melakukan kehendaknya dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan menyenangkanmu. Amin. Tuhan bentukkan hati ini. Katakan pujian ini kepada Tuhan. Jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu, Allah. Semua ku berikan padamu. Amin, amin. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, menyenangkan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu.
Mari berkata-kata kepada Tuhan. Bikin komitmen secara pribadi kepada Tuhan pagi hari ini. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat suaramu, isi hatimu yang sudah kami dengar hari ini. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau belajar memimpin kehidupan kami. Untuk jadi good steward, untuk jadi pengelola yang baik. Dan kami juga mau agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Allah. Ini kami Tuhan. Kira basyataka nama ya rala bateke. Kira bataka nama ya rala basyara rala bataka nama ya rala bas. Haleluya Tuhan. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan sekarang giliran kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan sebuah kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Untuk kami bisa jadi saksimu. Dan membawa dampak buat orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami juga Tuhan. Untuk kami mulai mendoakan setiap oikos kami. Setiap orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan jadikan kehidupan kami teladan bagi mereka. Sehingga melalui hidup kami. Mereka bisa melihat siapa Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami memberitakan kabar keselamatan. Supaya ketika kami mengabarkan Injil kami sendiri tidak ditolak Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Sekali lagi. Kerinduan kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan mengangkat tangan kita bersama-sama. Menyenangkan-Mu.